Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la balik wala ana wala antum. Jadi imam makmum nih buyan pula alang kepada imamnya. Panjang nih ayat ini. Baru kali inilah aku nengok imam ini panjangnya, hafalnya Masya Allah. Pada sampai nangis pula imam. Wala ana abidullah. Milu nangis pula makmum nih. Sedih kan, terharu. Padahal uji Ustaz Helmi, lupa imam ini. Lakum dinukum waladdallin. Nyawa pula makmum nih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah diunjuk pantun baru semangat. Nampaknya hutangnya banyak kalau ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Shadaqallahul 'azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Yang saya banggakan para alim, para ulama yang hadir dalam majlis ini, terkhusus orang tua kami Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Didin Nur Wahidin, yang alhamdulillah kami dengan beliau ini kenal lama, terutama khusus dengan orang tua kami Kiai Haji Syekhul Hadi Ma'afi BA selaku pendiri pesantren Arisalah dan Mazra'illah. Mudah-mudahan beliau sehat selalu insyaallah, amin. Walaupun beliau tadi ngomong banyak penyakitnya ya, cuma nanya dengan aku obatnya apa, aku jawab kalau berani kawin lagi. Tapi beliau mana nak kawin lagi, nol bela saro jadi. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Ustaz Helmi SAG yang alhamdulillah beserta rombongan menjemput kami sebelum beberapa hari di Arisalah untuk mengundang bertemu dengan dulur-dulur keluarga yang ada di sini. Mudah-mudahan beliau juga sehat ya. Dan ternyata di sini juga banyak santri-santri, dan saya tadi dapat kabar di Singkut ini salah satu bagian daerah yang pesantrennya paling banyak di Kabupaten Sorolangun. Maka bersyukurlah Singkut ini tergolong orang-orang yang senang dengan ilmu. Khususnya tadi saya dengar ada adik kita santri dari Ustaz Helmi tadi ya. Pesantren apa namanya? Darul Aula. Alhamdulillah santri kita tadi katanya termasuk qori tingkat provinsi. Nah, ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin berkembang ilmunya menjadi qori tingkat nasional. Amin. Ya rabbal alamin. Enggak usah ditanya juara berapa.
Asal sudah lomba di provinsi itu juara, tidak juara berarti pilihan. Asal sudah juara nasional, juara tidak juara berarti sudah pilihan. Yang jadi masalah nih kita nilai. Jangankan tingkat kecamatan, jangankan tingkat RT, tingkat keluarga lagi tidak dipercaya wong. Yang tahu-tahu tuh caknya yonian. Jadi kita bersyukur dari daerah kita dewe, terutama di sini ada anak yang masih muda ngangkat nama daerah kita. Cuma itulah kadang-kadang nengok budak cak ini Pak Kadesnya tidak peka. Ya. Mudah-mudahan Pak Kades peka, Kak Hendra, Mas Hendra ini insya Allah, amin. Yang kita hormati umarok kita. Kau nak menjual hadiah budak ini tadi. Kau nak disawer, ya, tapi mungkin habis acara, insya Allah, amin ya Rabbal. Ngucap deh Pak Kades. Baik ibu-ibu, bapak-bapak semua yang dimuliakan oleh Allah, saya izin ceramah insya Allah tidak akan lama-lama. Karena saya ini tidak bisa ceramah lama-lama ibu-ibu. Paling-paling insya Allah jam 1 selesai. Setuju? Aku tidak setuju. Ya. Karena kami akan ada perjalanan lagi insya Allah ke Jambi. Tapi insya Allah sedikit banyak saya semampu saya untuk berbicara di kalangan orang-orang yang berilmu di sini. Karena tadi saya ngomong sama Ustaz Helmi, apa yang nak disampaikan di kalangan orang-orang yang sudah bertakwa seperti ini, ya, ibu-ibu yang sudah soleha ini, anak-anak yang sudah pinter-pinter ngaji ini, apa yang nak disampaikan? Kalau ketengokan dari muka-muka yang ada di masjid ini sudah pasti ahlu surga galau ketengokannya, ya. Tapi mudah-mudahan ciri-ciri zahir ini merupakan tanda nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi adik kita seorang qori tadi menyampaikan ayat Allah tentang Isra dan Mi'raj, yang ayatnya kita faham, yang ayatnya mungkin kita hafal. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jawab, oi Allah. Langkah pelit wong singkut nih. Ulangi lagi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, terpaksa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya. Dalam hal ini adalah baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana memperjalankannya? Dari Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu-ibu, kenapa Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa Allah tidak menyebut dalam Al-Quran itu dari Mekah ke keliling dunia? Ngapa Nabi Allah tidak menyebut dari satu daerah ke satu daerah? Kok nyebutnya Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa? Kenapa? Kenapa tidak disingkut, nama singkut tidak disebut dulu? Hah? Ibu-ibu, Allah ingin ngajarkan sama kita. Kamu orang Singkut, kamu orang Linggau, kamu orang Jambi, kamu orang Arab, kamu orang Eropa, kamu orang India, siapapun kamu, dari manapun kamu, dak katik lain ujung hidup kamu tuh dari masjid ke masjid. Nah, yang repot kita ini dari pasar ke pasar, dari tempat nongkrong ke tempat
nongkrong. Hidupnya tidak dari masjid ke masjid. Padahal kita nih yakin semuanya akan kembali kepada Allah. Siapa yang duduk di sini berani mengatakan dirinya tidak akan mati? Ada? Pak Hendra? Ngapa lagi nunjuk uang tuh Pak Hendra? Ya? Besarlah tato kita nih, ya. Gagallah otot kita nih, buncitlah perut kita nih. Pak Yayan jangan singgung, ya. Buncitlah perut kita ini. Dak katik yang duduk di sini berani menjamin dirinya tidak bakal mati. Tapi itulah, lah sadar dirinya tidak bakal hidup selamanya, bakal mati. Tapi kadang-kadang masjid samping rumah mendak mampir. Tapi ini wong linggau. Ini wong linggau, bukan wong sini. Kalau wong sini insya Allah tidak ada beda. Ya. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak, kita lupa dengan masjid kita ini. Kita lupa dengan tempat sujud kita. Kata-kata Masjidil Haram khusus, kata-kata Masjidil Aqsa khusus. Tapi kenapa ini jadi simbol? Sejauh manapun kamu melangkah, jangan lupakan masjid. Bu, halo Bu. Nih, di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, ini cerita singkat, ada cerita sejarah Nabi tentang Isra Mi'raj. Perjalanan naik kuda dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perginya 1 bulan, baliknya juga 1 bulan. Makanya baginda Nabi ketika bercerita kalau dia berangkat habis Isya kemudian pulang sebelum subuh, orang-orang tidak percaya, orang-orang tidak yakin. Apa sebab? Di zaman itu belum ada kendaraan tercepat kecuali kuda. Ya, kira-kira kalau yang hadir di antara ibu ini, bapak-bapak ini hidup di zaman Nabi, kira-kira milu siapa ini? Milu Abu Jahal, milu Abu Lahab, atau milu Abu Hendra, atau milu Abu-abu kira-kira. Maka Allah ngajarkan sama kita dengan Isra Mi'raj ini, dengan keajaibannya yang hebat ini, Allah nak nunjuk tahu, sebesar apapun hartamu, segagah apapun hartamu, sebesar apapun jabatanmu, jangan lupakan masjid. Nabi diberangkatkan oleh Allah dengan kendaraan paling cepat, diajaknya cuma untuk tempat sujud. Belum lagi cerita sebelum Nabi nyampe ke Masjidil Aqsa, Nabi itu sudah disuruh sujud-sujud. Ketika Nabi berangkat dari Mekah, menuju Aqsa, Nabi mampir dulu, diajak oleh malaikat Jibril kemana? Ke negeri yang bakal dia hijrah, Madinah. Di dalam kitab Dardir diceritakan, ya, fanazala Jibril fa'amara Jibril al-Buraq. Malaikat Jibril memerintahkan Buraq untuk turun. Inzili, turun. Kemana? Tuh, Nabi ketika turun disuruh sholat 2 rakaat. Lalu Nabi nanya, ini di mana wahai Jibril? Ini Thayyibatun, ini negeri Thayyibah, negeri baik. Ilaihal muhajarah, kesinilah kamu nanti akan hijrah. Tapi ingat, mampir itu disuruh apa? Sholat, disuruh sujud. Mampir lagi ke daerah Madian, di situ ada Syajaratu Musa, satu pohon tempat Nabi Musa berlindung. Dari mana? Dari kejaran Fir'aun. Turun di situ bukan nak nengok daunnya, bukan nak megang apa? Batangnya. Wow, batangnya lang kepadeknya. Tidak. Nabi disuruh sholat 2 rakaat.
Nabi nanyo lagi, ini negeri apa? Ini negeri Madian. Ini Syajaratu Musa. Pergi lagi, mampir ke Tursina. Di Tursina Nabi sholat 2 rakaat lagi. Berangkat ke Syam, ketemu kusur Syam, istana-istana Syam. Nabi suruh sholat lagi. Nabi nanyo, ini apa? Ini tempat lahir Nabi Isa, namanya Baitul Lahmi. Tuh. Jadi kita nih Bu, ibu-ibu, halo Bu, halo Bu, sombong nih anu. Kemana baik pergi, jangan lupa jangan lupa Ini kadang-kadang ndak pula pergi jauh-jauh, gara-gara kondangan bela dak sholat zuhur. Oh ya Allah, ndak kate aguknya nong singkut. Ada yang cak itu Bu, ada tak? Ada, mana uangnya nengok? Ya. Kadang-kadang Pak Hendra belum pergi jauh. Pak Hendra cuma rapat, lupa zuhur. Tapi bukan Hendra yang ini, Hendra yang lain. Kalau Hendra yang ini insya Allah. Kadang-kadang belum pergi jauh-jauh, barulah ke rumah mertua, barulah ke rumah kawan, ngobrol ngalur ngidul, ngabiskan waktu, idah sholat isya. Wah, kopi habis 2 gelas. Ini snack, aku belum mulai ceramah habis. Tapi lupa sujud sama Allah, lupa balik sama Allah. Isra Mi'raj ini Allah nak ngajarkan sama Nabi Muhammad, siapa yang paling hebat di antara Nabi, siapa yang paling tangkas di antara Nabi? Rasulullah. Tapi kemana-mana Nabi cuma diajari untuk sujud sama Allah. Nah makanya ibu-ibu, ya ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir di sini, kita ini diajak oleh Allah. Ayo, kamu yang lagi sibuk-sibuknya mencari dunia ini, kamu yang sedang sibuk-sibuknya mencari sesuatu yang kadang-kadang tidak tahu apa ujungnya. Sebenarnya Allah nak ngasih jawaban dari Isra Mi'raj ini. Ujungnya kamu semua yang hadir di masjid ini ataupun yang tidak hadir, balik kepada Allah. Balik kepada Allah. Pak Indra, kades cuma berapa? Berapa tahun kades? 1 periode 6 tahun. Itu lagi demo tuh, nak minta tambah lagi. Pak Hendra tak milu. Uang lagi nak milu Bu, nambah. Yang jelas nak berapa periode Pak Hendra, baliknya harus kepada Allah. Tidak balik kepada Allah Pak Hendra rugi. Nih tadi wong tua kami Ustadz Didin cerita, leher wak ni tak baca lagi melok. Yo wak, biar tak baca nengok yang macam-macam. Tujuannya tak kata lain, supaya wak Didin, aku manggilnya wak dengan beliau ni, Yai Didin ini, Ustadz Didin ini tak kata lain, tujuannya lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan banyak ikut noleh-noleh lagi. Ngapa aku lagu nyeramai guru dewek ini? Kalau Ustadz Helmi masih aja nak noleh-noleh kiri kanan, tak keruan aku. Ya, tujuannya tak kata lain, sujud sama Allah. Ibu-ibu, sehebat apapun sinetron yang kamu tonton itu, tidak ditanya oleh malaikat berapa episode yang sudah kamu tonton. Tidak ditanya. Siapa bintang utama daripada film Bagaskoro? Tidak ditanya oleh Allah. Tidak ditanya oleh Allah berapa album lagu dangdut yang kamu hafal. Tidak ditanya ibu-ibu. Bahkan mohon maaf, jangankan lagu, hafalan Quran beda ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak wajib. Nih yang duduk di sini, walaupun tidak ngapal Quran, alhamdulillah. Maka bersyukurlah yang tidak hafal. Karena apa? Yang ngapal itu memang pilihan Pak. Nah Bapak ini caknya bukan. Jadi untung gitu nih Pak Hendra, tidak ditanya oleh Allah berapa juz hafal Quran. Bangsa di Soro, ndak keloka ini, ndak keloka. Mana lah ibu-ibu jawab?
malaikat, aku hafal cuma 4 kul. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad. Tambah sikok lagi ya Allah, kul ya ayyuhal kafirun. Tapi yang sikok ini galak mutar-mutar, wahai malaikat. Kul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la balik, wala ana wala antum. Jadi imam makmum nih buyan pula alang kepada imam nih. Panjang nih ayat ini. Baru kali inilah aku nengok imam ini panjangnya, hafalnya masya Allah. Pada sampai nangis pula imam. Wala ana abidumma. Milu nangis pula makmum nih, sedih ngapa, terharu. Padahal uji Ustaz Helmi, lupa imam ini. Lakum dinukum waladdallin. Nyawa pula makmum nih, amin. Oh kata aguknya mau singkut sendiri. Yang cocok tuh imam yang tak tahu ujungnya tadi Pak Hendra loh. Ya. Naik dikit lalu pula. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ustaz Helmi til. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tul. Uji imam tadi. Aku ngomong tul uji til. Aku ngomong til uji tul. Tinggal sikok lagi uji imam. Lailatul til qadar. Nah, inilah kacaunya dia. Nah untungnya wong yang di masjid ini kaget tak ditanya oleh Allah. Makanya bersyukurlah Pak Yus Kamal, karena anak beliau ini mondok di saya. Pak Yus Kamal ini alhamdulillah anaknya sekarang sudah hafal 15 juz Quran. Kunanyo dengan mbaknya, berapa juz? Juz apel, juz pokat. Oh ini ya. Tapi ala kulli halin ibu-ibu kita nih kalau nak bersyukur ya Allah, yang ditanya oleh Allah tuh dah banyak. Dah banyak. Bangsa yang ditanya oleh Allah nih alangkah banyak. Makanya kita bersyukur ini. Masa disuruh sholat beda kuawo? Bu, apa yang buat sholat berat ibu-ibu? Bapak-bapak? Apa yang buat sholat itu berat? Waktu. Saya nanya, berapa lama sholat tuh gitu? 5 menit itulah hebat nian, 5 menit itu bang. Kalau ada orang sholat subuh sampai 3 jam ledak sah, lemet tuh waktu. Mana ada pula. Kalau bangsa di masjid ini Ustaz Helmi jadi imam sholat subuh sampai 3 jam terajang kalah. Iya, ini imam ledak keruan ini. Sholat subuh itu waktunya dikit. Itu pun paling panjang imam kita tak nyampe berjam-jam. Apalagi sholat dewean. Sudahlah. Men sholat dewean tu Allahu Akbar. Tidak dibaca lagi tu doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ketemu alhamdulillah. Tadi lah waladdallin lah. Rokok tu Allahu Akbar. Belum selesai subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanallah. Kebunyi subnya baik. Ya. Iktidal Rabb. Ujungnya baik Rabb. Allahu Akbar sub. Allahu Akbar Rabb. Allahu Akbar sub. Allahu Akbar. Calaknya wong linggau lain lagi. Rakaat kedua, ya Allah, Fatihah yang tadilah. Allah. Oh ini wong lingga. Aku wong lingga. Kalau wong sini insyaallah sholatnya luar biasa. Apa beratnya sholat ini? 5 menit, 5 kali 5
25 menit. Ibu-ibu, lama mana masak rendang? Jawab. Lama mana masak rendang? Lama masak rendang. Lama mana dengan berdandan? Wah, lama berdandan. Aku nak nanya dengan bapak-bapak, Pak Yan, tadi ngerokok tadi lama tak tadi? Mana ada Pak wong ngerokok itu 150 km per jam, tak kati. Wong ngerokok itu tak kati. Tak kati. Mana ada wong ngerokok mah itu? Ajur bibir. Kati. Wong ngerokok itu tarian pertama pe dalam. Itu belum ditiup itu. Baru diputar-putar. Lah setengah menit baru. Itu satu tarian pertama. Lama merokok daripada tapi merokok tahan habis sebungkus sholat 5 menit dak kuawo. Oh ya Allah. Apalah kata yang cocok untuk ini nih? Ada bahasa Arab yang cocok untuk ini. Taun. Oh ya Allah. Nah ibu-ibu tuh kalau berdandan, ya Allah, jarum pentul 15 tuh lah di bibir. Kok Ustaz tahu? Bini aku mah itu lengkap. Masih kurang yang lipat sini ujungnya jilbabnya kayak ular kobra. Tapi habis kondangan kadang-kadang zuhur lewat. Nih kadang-kadang pengajian, wah pengajiannya di masjid ini ibu-ibu luar biasa, rebananya tuh, ya bilang Israel datang memanggil, dung mana? Habis pas sholat asar lewat. Padahal latihan nyanyi bila Israel itu 2 minggu sebelum acara. Lah pening kepala tetangga. Nah makanya ibu-ibu nih, ayo pahmi ngajak. Allah nih ngasih tahu, lihat Nabi Muhammad yang sudah kuajak nengok surga, yang sudah kuajak nengok neraka, yang sudah kuajak nengok isi surga, yang sudah kuajak nengok isi neraka, yang sudah kuajak nengok kejadian di dunia ini. Tidak ada lain yang aku ajarkan sama dia cuma dari masjid ke masjid. Apa masjid itu Pak? Masjid itu namo, tapi kalau asal katanya sajada yasjudu, tempat sujud aslinya wazannya maf'alun, aslinya masjadun. Tapi karena sudah jadi namo, ya secara ilmu lughah jadinya apa? Masjidun. Kenapa? Allah yang ngasih namo, ya Allah yang ngasih namo, masjidun. Tak kata lain kita ini yang diajarkan oleh Allah untuk sujud sama Allah. Apa makna sujud itu? Apa maknanya? Untuk merendahkan diri, menghilangkan semua rasa kepemilikan kita menjadi rasa seorang hamba. Coba tengok. Kalau kita nak tahu sejarah Isra dan Mi'raj, pasti sebelum kitab sejarah, sebelum masuk Isra Mi'raj, pasti diceritakan makna Nabi di Taif. Pasti diceritakan apa yang terjadi sebelum Isra Mi'raj. Nabi ditinggal oleh 2 orang yang paling dia cintai. Siapa? Paman beliau Abu Thalib dan istri beliau tercinta, yaitu siapa? Sayyidah Khadijah. Allah nak ngajarkan sama Nabi Muhammad, Muhammad, Abu Thalib manusia, Sayyidah Khadijah manusia, mereka memang pembelamu, tapi ingat siapa yang ngirim Abu Thalib, siapa yang ngirim Sayyidah Khadijah? Aku, wahai Muhammad. Mereka bela kamu, bukan siapa-siapa, aku yang nyuruh. Nih mohon maaf bapak-bapak, siapa yang jadikan istri bapak nih galak jadi istri bapak? Allah yang nyuruh. Nengok Rai Pak Yus Kamal nih, kita nih mengadalkan ganteng. Nah ngapa Ustaz Helmi lagi nutup Rai beliau nih? Kata Ustaz Helmi, aku nikah umur 30 katanya. Wah dalam hati aku, apa dak laku bapak ini. Ternyata tidak, beliau ini sama orang tuanya suruh cari modal.
Apa yang nak dijual dari diri kita ini? Berapa banyak Tino yang sudah nolak kita ajak nikah? Ini be untung yang ini galak. Dan ingat, siapa yang detikkan dia galak itu? Allah. Maka jangan heran ada ucok baba. Ada ucok baba. Apa di sini ada namanya ucok belum? Ada. Oh, maaf Pak. Ada ucok baba. Ini pelajaran, kita bukan menghina dia. Ada seorang ucok baba punya istri tingginya normal, cantik pula. Siapa yang nyuruh istrinya galak nikah dengan ucok baba? Aku yakin wong semasjid ini ngomong, alang kebuyang Tino itu. Siapa yang nyuruh itu? Allah. Dilembutkannya hati Tino itu, pacak sayang dengan ucok baba, pacak punya anak dengan ucok baba, anaknya normal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya wahai bapak ibu, Fahmi nganjuk tahu nih, saya nak sedikit cerita tentang pribadi saya. Ustadz Didin tadi nanya sama aku, Ustadz katanya pernah kena gagal ginjal. Iya, saya sampai 1 tahun bu cuci darah. Alhamdulillah Fahmi sekarang ini sudah sehat, sudah bisa jalan kemana-mana, tidak perlu cuci darah lagi. Gara-gara apa? Gara-gara ada satu orang ibu yang datang ke ibu saya, dia bilang apa? Bu, apa golongan darahnya Fahmi? A+. Dia ngambil hasil tes golongan darahnya, dia bawa. Aku nak ngenjuk ginjal aku untuk Fahmi. Coba ibu, siapa yang detikkan itu? Aku tidak minta, aku tidak ada beli, aku tidak ada bayar, tapi datang orang, mohon maaf Pak Hendra, ngenjuk ginjalnya tanpa ada negosiasi. Nih, ginjalnya ada di sini. Aku tidak pacak melalak Pak. Kalau dia ketemu dia, ginjal aku. Tidak baca. Kalau bapak masih pacak melalak, ginjalnya belum maju. Kalau aku nih, tidak pacak lagi nak melalak. Saya nih, 2 ginjal saya di sini sudah tidak berfungsi Pak. Tapi di sini ada ginjal seorang ibu-ibu yang usianya waktu saya ambil umur 40 lebih. Nih ada di perut saya sini. Coba, saya kalau ngaji Isra Mi'raj ingat dia. Siapa yang detikkan hati itu? Makanya kita ini jangan galak, tidak berterima kasih sama Allah. Ini kadang-kadang dengan mertua tidak terima kasih. Oh, anaknya dinjuknya dengan kita. Ada di sini yang tidak terima kasih dengan mertua? Apalah balik uangnya? Jangan tidak terima kasih dengan mertua. Jangan. Tidak terima kasih dengan istri. Jangan. Tidak terima kasih dengan suami. Jangan. Tidak terima kasih dengan tetangga. Jangan. Ini sombong nian jalan di muka bumi ini. Tidak galak nian nunduk. Padahal Nabi ngomong, ana sayyidu waladi Adam. Aku ni pemimpin anak Adam. Wala fakhra. Tapi tidak katik kesombongan. Kita ini bukan sapo-sapo. Rai buruk. Ekonomi buntu. Tapi kapan nengok uang tu galak ada agam. Kapan nengok uang tu mulai yang ditunjukkan tu muka tak senang dulu. Jangan ibu-ibu, jangan. Apalagi kita ini kadang-kadang kalau tak senang sama uang tu ngetil pula dengan uang sebelah. Ini contoh nih, Pak Hendra ngetil Pak Yus. Beliau siapa? Pak Haji Herman. Pak Hendra ngetil Pak Haji Herman. Herman, tengok dalam Pak Yus, tengok bajunya. Jijinya nih. Puji Pak Haji Herman dalam hatinya. Aku juga ada agam nengok kau Hendra, cuma ada ngomong Jangan dikira kita nih uang tu agam galau dengan kita. Cuma uang tu karena punya akhlak, menghormati kita. Ini kadang-kadang kita nih tidak nengok lagi nak ngatoi uang tu. Uang yang kita kata itu kadang-kadang yang nyenenginya lebih banyak. Kita nih lah justru kadang-kadang yang tidak agam dengan kita nih banyak. Bener tak Pak? Makanya nih
Isra Mi'raj ni kita ambil satu, ayo sujud sama Allah, ingat sama Allah, biar timbul sifat tawaduk kita ni, biar timbul sifat tunduk kita. Tengok Nabi Muhammad, manusia yang disambut langit, manusia yang disambut bumi, namanya dua, Muhammad sama Ahmad. Apa bedanya? Muhammad wong yang terpuji, Ahmad orang yang pandai memuji. Baca dalam kitab Tuhfatul Murid, baca dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rusul karangan Syekh Yusuf Nabhani. Makna Muhammad itu orang yang terpuji, mana Ahmad orang yang pandai memuji. Nabi Muhammad apa? Sebelum dipuji pandai memuji wong dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Allah, alangkah lemak makanan ini. Makanya tadi pas disajikan makanan oleh Ustaz Helmi tadi, terpuji-puji kita makanan tadi. Lemak kan loh, iwaknya, rendangnya. Dan aku baru nengok di sini rendang sayur. Di tempat kami coba kalau rendang tuh dua, menda ayam, daging. Puji Ustaz Helmi, ini rendang sayur. Ada ayam gulainya. Ada apa lagi tadi Pak? Sopnya. Wah ya Allah. Makanya ibu-ibu tadi saking banyaknya aku termising-mising tadi. Makanan itu luar biasa. Bapak-bapak pandailah memuji istri. Ibu-ibu pandailah memuji suami. Pandailah memuji Allah yang maha ngenjuk kita itu. Ya. Ini kadang-kadang tidak katik rasa tunduk itu. Tidak katik rasa nak menghormati wong. Dan mohon maaf, kadang-kadang kita ini dalam perilaku kita nak menghormati yang tua lagi tidak sanggup. Nih sekarang ini banyak anak muda salaman dengan yang tua, jangankan nak cium tangan, nunduk be pundaknya dak galak. Apa kendak wong ini? Hah? Ya. Maka aku ngajak, ayo. Nih saya salaman dengan siapapun yang di sini, kapan tengok lebih tua, ditunduki ini dikit nih, apa kabar Wak? Sehat. Ini dah. Apa kabar Wak? Oh ya Allah. Apalagi anak-anak muda kita saat ini nah, cium tangan dengan wong tua bela tak galak lagi. Ditaruhnya di mana? Di keningnya. Di pipinya, cium tangan yang benar dicium. Dengan baik, ini tangan yang gendong kita. Ini tangan yang nyari nafkah untuk kita. Ini kapan sudah punya laki, sudah punya anak, lah mulai malas nyium tangan wong tua dewe. Tapi lagi-lagi, ini bukan di sini, di Lubuk Linggau. Kalau di sini, aku yakin, insya Allah lebih parah. Dah, main-main deh. Maka kami ngajak, ayo dengan Isra Mi'raj ini sujud sama Allah bukan cuma ritual sholatnya baik, tapi tundukkan hati kita sebagaimana kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah yang Maha segala-galanya untuk diri kita ini. Betul Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sekarang kita salawat dulu kepada baginda Nabi sambil memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sebut nama Allah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Sama-sama. Subhanallah. La illallah. Subhanallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ciri-ciri wong yang memang punya sifat tunduk sama Allah itu,
tidak selamanya hanya dilihat dengan sholatnya saja, tapi juga dilihat bagaimana sikap dia terhadap agama Allah. Ini ada satu cerita dari hal yang menarik peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ceritanya, Pak? Ada seseorang dilihat oleh Nabi ketika Nabi melintas menuju langit. Itu dilihat oleh Allah, ada seseorang yang satu kaum yang dia manen, habis manen tumbuh lagi, manen lagi tumbuh lagi, manen lagi tumbuh lagi, tidak berhenti-henti tanaman itu tumbuh. Lalu Nabi nanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa orang ini? Ini orang yang senang melakukan sesuatu yang bernilai jihad di jalan Allah. Tuh, ibu-ibu yang nanamkan jihad di masjid ini, ada duitnya yang nempel di tiang, ada yang nempel di keramik, ada yang nempel di lampu, ada yang nempel di kipas angin. Ini nanti di akhirat seperti wong yang manen, tapi panennya tidak selesai-selesai. Belum dia nikmati panennya, dia sibuk manen sesuatu yang tidak putus. Makanya Fahmi ngajak melalui Isra Mi'raj ini, kita jangan tidak ikut dengan masjid ini. Dan mohon maaf, tidak selamanya bentuk jihad itu hanya dalam bentuk harta. Nih yang ngurus masjid ini, nyapunya, azannya, ngisinya dengan sholat berjamaah, itu tergolong orang-orang yang jihad fisabilillah. Ngaku tidak jihad? Pak, saya nanya, berat tidak jalan ke masjid ini? Woi, berat ke masjid ini. Kalau dia ringan, pahalanya tidak besar. Apa pahala wong yang ke masjid ini? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghada wa raha ilal masjid, siapa yang pergi melangkah ke masjid baik siang ataupun malam, a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada wa raha. Siapa yang ke masjid siang atau malam, Allah siapkan dia satu rumah di surga. Bahkan satu rumah di surga itu diinjak setiap kali dia ke masjid. Nih bapak-bapak nih, ke masjid hadir pengajian ini, satu surga. Kaget subuh ke masjid lagi, satu rumah di surga. Zuhur kaget ke masjid lagi, satu rumah di surga. Kaget kalau seandainya maghrib ke masjid lagi, satu rumah di surga. Bayangkan kalau wong itu 5 kali sekali ke masjid, berarti ada berapa rumah di surga? 5. Di dunia ini bapak-bapak ibu ngurus rumah sikok bela saro. Tapi di akhirat tidak usah ibu yang ngurus, tidak usah bapak-bapak yang ngurus. Allah subhanahu wa ta'ala yang bangunkan, yang ngurus. Cuma untuk ke masjid. Maka ayo masjid kita ini jadikan jihad fisabilillah. Yang nak jihad ke Palestina, saro. Kira-kira aku nak nanya sama orang desa sini, jihad apa kalau tidak ke masjid ini? Makanya ibu-ibu, jadikan masjid ini tempat yang paling kita cintai. Sebagaimana Nabi kita bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai masjidnya. Tapi ingat kata Allah, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah apa? Pasarnya. Tapi kalau kita ini dibalik, ahabbul biladi ila Ustadz Hilmi aswaquha. Pasarnya. Wa abghadul biladi ila Ustadz Hilmi masajiduha. Kadang-kadang ini kita dibalik. Tempat yang paling dak aku agam masjid. Tempat yang paling aku agam adalah pasar-pasarnya. Padahal ibu-ibu, Allah tidak nyuruh kita ninggal pasar, tapi jago tempat di mana kita ini akan jihad fisabilillah. Nah, Bu, Pak, mohon maaf ya, ini menjelang akhir ceramah saya. Ada satu cerita di dalam Isra dan Mi'raj itu, Pak Hendra. Nabi ketika nak naik langit pertama,
Nabi nengok ada sosok seorang laki-laki, yang laki-laki ini nengok ruh yang naik ke langit itu mukanya berubah-berubah. Satu waktu mukanya cemberut, muka jijik. Satu waktu ketika nengok ruh, mukanya muka senyum, senyum bahagia bahkan nyambut ibu-ibu. Lalu Nabi nanya, siapa lanang itu? Itu Nabi Adam alaihis. Ngapa mukanya kadang merengut, kadang seneng tuh ngapa? Tergantung ruh yang naik ini siapa. Kalau ruh yang naik ke langit ketika mati ini wong yang kafir, wong yang munafik, wong yang galak ninggalin sholat, wong yang dak galak nurut perintah Allah, Nabi Adam cemberut nengok. Makanya kayak kita tengok Pak Hendra kaget pas mati. Kira-kira Nabi Adam kayak cemberut apa senyum? Tapi kita doakan Pak Hendra panjang umur, amin. Wong lah mati kalau dia hidup dewean. Ya. Kita nih ibu-ibu nanti akan lihat Nabi Adam itu nengok kita cemberut apa tidak. Bagi yang memang dia tak galak ikut perintah Allah, akan disambut oleh Nabi Adam dengan cemberut. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini berkat masjid ini, berkat taat sama Allah, berkat sikap yang tawadhu, disambut oleh Nabi Adam dengan wajah yang tersenyum. Amin. Wah, jangankan tingkat Nabi Adam, ibu-ibu, dengarkan hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Ketika murra 'alan nabi janazah, lewat satu jenazah di hadapan Nabi, Nabi berkata, mustarihun wa mustarahun minhu. Jenazah itu ada dua, ada yang mustarih, ada yang mustarah. Apa jawab? Apa kata sahabat Nabi? Qila ya Rasulullah, mal mustarihu wa mal mustarahu minhu. Siapa yang mustarih, siapa yang mustarah? Apa jawab Nabi? Al mustarihu al abdul mu'min. Yang namanya yang mustarih itu hamba Allah yang beriman. Kenapa beriman? Saat dia meninggal, yastarihu min ta'abid dunya wa min adzaha ila rahmatillah. Waktu dia meninggal, dia istirahat dari capeknya dunia. Salat yang capek istirahat, puasa yang capek istirahat. Mohon maaf ibu-ibu, mau nanya, sabar dengan tetangga itu capek tak? Ibu-ibu, capek tak sabar dengan tetangga itu? Woi capek. Jago hati dengan tetangga itu capek. Jago perasaan antar saudara nih capek. Kaget kalau dia mati capeknya hilang, berubah dengan rahmat Allah. Ibu-ibu nutup aurat capek, panas, keringat, tapi nanti kalau meninggal dunia jadi istirahat. Ibu-ibu ngurus anak, dedek anak capek, bayar SPP capek, nyekolahkan mereka di pondok yang ada di sini capek, tapi nanti kalau meninggal itu semua hilang jadi rahmat Allah. Makanya ada satu hadis Nabi, al abdul mu'min idza wudi'a fi qabrihi, hamba Allah yang beriman kalau masuk kubur ihtausyathu a'maluhu sholihah, dikelilingi dengan amal soleh. Salatnya datang, assalamualaikum Ustaz Didi. Siapa kamu? Aku salat kamu. Bercahaya putih datang. Assalamualaikum Pak Hendra. Siapa kau? Ini kaget Pak Hendra. Belum sekarang, belum. Ini kaget. Kaget yang mati di sini, yang puasa, yang sholat didatangi kalau. Assalamualaikum Pak Hendra. Siapa kau? Aku puasa Ramadan kau Pak Hendra. Siapa kau? Datang lagi. Assalamualaikum Pak Hendra. Siapa kau? Aku sodakohmu wahai Pak Hendra. Ngapo kucel nian ini? 5.000 Hendra. 5 Hendru. Kalau nak terang 150 Hendra. Lampu ini berapa? Yang 40. Nah, minimal 40 Hendra. Kalau nak terang jangan 5.000. Itu nanti datang semua ibu-ibu. Jangan ya. Siapa kamu? Saya nafkah keluargamu. Hadir semua. Ihtausyathu a'maluhus sholihah. Siapa kamu? Saya sabarmu. Tapi jangan main-main.
Kategori yang kedua nih yang bahaya. Siapa itu? Mustara'u minhu. Siapa mustara'u minhu? Al-abdul fajir, hamba Allah yang penuh dengan dosa. Kalau mati apa? Yastarihu minhul bilad wal ibad wad dawab. Kalau dia mati, yang istirahat bukan dia, tapi siapa? Yang ditinggal mati. Apa waktu dia mati? Alhamdulillah, yang nabok aku dadak katik lagi. Alhamdulillah, yang maling kebon duren aku lama mati. Alhamdulillah, yang galak maling kota amal masjid lama mati. Alhamdulillah, puji Pak Hendra ya, yang ngabisin duit aku lama mati. Siapa Pak Hendra? Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu, kita itu kalau nak nengok kita nih bagus apa tidak di mata wong yang di kita tengok kita mati kan. Makanya jangan heran kalau ada yang mati sedih. Anak wong tuanya mati sedih. Wong tua nengok anaknya mati sedih. Istri nengok lakinya mati sedih. Laki nengok bininya mati. Ngapa kamu lagi tidak semangat nyawa ini? Laki nengok bininya mati. Alhamdulillah ya Allah. Aku khawatir wong sini nengok bininya mati. Alhamdulillah. Ini yang kacau ini. Hah? Pak Yus mana? Ya, jangan. Bu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi ingat, itu tidak bisa dibuat-buat. Kesedihan ketika ditinggal mati itu tidak bisa dibuat. Tidak bisa dibuat-buat. Kadang-kadang terbalik. Ketika suaminya mati, istrinya yang senang. Alhamdulillah, laki pelit nih lah mati bro. Pelit nih kan. Oh, jam beli lipstik beberejo dewe. Uji dulu sebelum nikah, aku akan membahagiakan dirimu. Lah mati, surga yang engkau janjikan, neraka yang kau. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ala kulli halin, serepot apapun dunia ini, mari kita balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barangkali Ustaz Hilmi tidak banyak ceramahku. Itulah ngajak kita nih galau-galau, sesibuk apapun, seperti halnya Nabi diajak. Dari mana? Dari masjid ke masjid. Kemudian intinya dari masjid ke masjid itu apa? Allah ingin ngajarkan sama kita, kamu tunduk sama aku. Biar apa? Biar hidup di muka bumi ini jangan seperti Fir'aun, jangan seperti Qarun, jangan seperti Abu Lahab, jangan seperti Abu Jahal. Yang kadang-kadang kita dah agam dengan wong ini, tapi perilaku kita sama dengan wong ini. Ada yang kayak itu. Dia dah galak nama anaknya Abu Lahab, dia dah galak nama anaknya Abu Jahal. Dia marah kalau dipanggil Fir'aun, tapi kadang-kadang perilakunya seperti ini. Makanya ibu-ibu, kita biar tunduk. Biar kita ini Pak Kades, mohon maaf, kage kalau jadi kades, jangan kayak nyuruh anaknya pula jadi kades. Biarlah wong lain. Ini kadang-kadang ada pula Pak Kades itu makso anaknya nyuruh jadi kades pula. Jangan Pak Kades. Pak Kades, ini urusan kepala desa. Aku udah ngomong masalah presiden dah. Kepala desa. Jangan Pak Kades. Jadi jangan maksa, biarlah nanti orang yang memilihnya. Setuju Bapak-bapak? Nah, jadi setuju tak setuju serahlah. Aku udah milih-milih. Lah kan ngapa lagi nak tersebut ini pula? Ya. Ini, mari sama-sama kita jaga hati kita nih. Sama dulur, berkat sesama sholat ini kita saling tawadhu. Kita saling tunduk, saling kasih sayang. Ada satu permasalahan, selesaikan. Jangan berebut bertahun-tahun, tidak berteguran bertahun-tahun. Untuk apa sholat kita? Kalau buat kita saling tidak berteguran. Ulama kita ngajari habis sholat salaman. Sebenarnya tidak kata perintah dari Nabi habis sholat langsung salaman. Cuma ulama memanfaatkan mumpung kumpul salaman. Pegang tangan itu, assalamualaikum, dulur maafkan aku. Itu tujuannya, karena satu sama lain kalau sudah salaman gugur. Nah, aku minta sebagai penutup, masjid ini jadikan pesantren anak-anak kita. Guru-guru ngaji yang ada di sini dimanfaatkan. Tapi tolong jangan minta tolong bayar dengan guru ngaji ini. Dinjuk pula duit minyak motornya.
Ini kadang-kadang ada di satu tempat itu Pak, guru ngaji itu adalah SPP urunan 5.000. Ada wali santri nunggak 7 tahun 5.000. Oh ya Allah, kati aguk nih ya. Ada tak yang cah itu di sini? Ayolah Pak Kades, digerai masyarakat nih, guru ngaji, bukan muda. Tengok nah budak-budak nih. Nah, lah disuruh duduk di sini, melanting situ, melanting situ. Oh, tidak muda. Aku nih ngurus pondok. Ini anak beliau nih, Dinda nih, hafal 16 tuh bukan karena dia nurut, karena dibeleti, karena dicedol, karena di kalau nurut Bu lemah, budak tuh kalau nurut, ayo duduk. Ini jangankan anaknya, emaknya lagi tidak nurut, belum selesai ngaji lah sibuk nak tegak lah ya. Ini tengok nah, tengok anak-anak kita tuh nah, melanting sini, melanting situ. Ini guru sih kok ngajar 50, bayangkanlah Pak. Makanya banyak guru ngaji meninggal mendadak. Gaji cuma 5.000 ngurus budak, wah pening kepala. 5.000 nunggak pula ditagih ngamuk. Uji anaknya Bu, duit SPP 5.000 ngaji belum dibayar. Ngato pula ustadznya ikhlas. La ilaha illallah. Woi deh, ayo dijago ustadz-ustadz yang di sini. Woi bukan mudah Bu, ngajari budak itu bukan mudah, apalagi sampai jadi pacar MC, ada bahasa Inggrisnya, tidak mudah, tidak mudah ibu-ibu. Aku ngajak, ayo, yang bisa mondok, alhamdulillah, yang tidak bisa mondok, masjid jadikan madrasah, masjid jadikan TPA kita. Ibu-ibu yang tidak bisa baca Quran jangan malu-malu, walaupun umur 50, jadikan masjid ini tempat ngaji, walaupun nah kacamata laca ini, jadilah. Tapi pesan aku kapan ditanya oleh anak, mak, maca apa? Maca Quran. Walaupun di pojok Quran itu Iqra. Jadi ini kadang-kadang tidak nyanyi malu, tapi tidak pacak ngaji tidak malu. Oh ya Allah. Ayo nih masjid kita ini, jangan lewati masjid ini. Nak belajar ngaji di masjid, nak belajar sholat di masjid, ada acara apa di masjid. Bahkan akad nikah pun sunnahnya di mana? Di masjid. Aku ulangi lagi, akad nikah pun sunnahnya di mana? Di masjid. Makanya masjid kita ini jangan tinggalkan. Baguskan soundnya, alhamdulillah WC-nya bagus. Ini sudah mewah, tinggal kita isinya baik. Barangkali ini saja. Mudah-mudahan ibu semua menjadi ahlu surga, bapak-bapak semua menjadi ahlu surga. Dan saya mohon maaf kalau ada candaan saya yang kurang pas, kurang tepat di hati, maklumlah. Lain lubuk, lain apa? Lain ikan, ya. Lain padang, lain ilalang, ya. Kalau ada kata-kata yang keliru, saya mohon maaf yang sebesarnya. Ingin berbicara seperti orang Singkut, tapi apalah daya, kami lahir di Lubuk Linggau, jadi yang bisa cuma bahasa ya Lubuk Linggau. Tapi alhamdulillah karena ini sama-sama Sumatera, mudah-mudahan sama kalau kita ini saling ngerti, ada bahasa Indonesianya campur-campur. Mari kita berdoa kepada Allah, walaupun nanti ada doa penutup dari kiai yang lain, saya ingin ngajak kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami yang hadir dalam masjid ini, tolong pandang kami ya Allah. Tolong lihat kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Tolong lihat kami dengan maghfirah-Mu ya Allah. Kami semua yang hadir ini sangat berharap surga-Mu ya Allah. Walaupun kami tidak layak untuk menempati surga-Mu, tolong paksakan ya Allah, dengan rahmat-Mu kami orang yang berhak mendapatkan surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikan masjid yang ada di lingkungan kami ini, di pandangan hati kami dan mata kami, tempat yang paling ingin kami datangi ya Allah. Di antara dunia yang indah ini ya Allah, kami berharap mudah-mudahan masjid adalah tempat yang paling kami ingin datangi ya Allah. Ya Allah, jadikan sholat jamaah adalah sholat yang paling utama bagi diri kami ya Allah. Jadikan sholat 5 waktu jangan tinggal dalam kehidupan kami ya Allah. Dan jangan jadikan kesibukan kami membuat kami lupa untuk sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami semua yang hadir di sini meyakini pada saatnya kami akan meninggal dunia. Pada saatnya Kau akan kirimkan malaikat Israel di hadapan kami ya Allah. Maka datangkan dia dengan wajah yang indah. Jemputlah
kami dengan adanya Israel dengan jemputan yang indah ya Allah. Jangan kau sakiti kematian kami ya Allah. Mudahkan sakaratul maut kami ya Allah. Jadikan segala sesuatu yang menghampiri kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikan panitia, pengurus masjid ini, semua yang ikut andil dalam acara ini mendapatkan nilai jihad di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.